Beredar foto biliet giro 2 triliun Herianti, ini tanggapan Bank Mandiri. Beredar foto biliet giro 2 triliunan Herianti yang tidak lain merupakan anak bungsu almarhum Akiditio. Nama Bank Mandiri ikut terseret dalam rencana donasi ini karena terakhir kali pencairan akan dilakukan melalui rekening Bank BUMN tersebut. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan senilai 2 triliun rupiah itu akan dicairkan lewat biliet giro melalui Bank Mandiri yang bersangkutan ke Bank Mandiri. Namun sampai batas waktu pencairan, uang tersebut tidak bisa dicairkan. Tribun Sumsel melakukan penelusuran nomor rekening atas nama Herianti dan Heni Kresnowati tersebut. Keduanya nomor rekening itu valid. Regional CEO Bank Mandiri Persero Tbk Region 2 Sumatera II, Laurentius Aries Budianto saat dikonfirmasi terkait nama Bank Mandiri yang ikut terseret rencana donasi itu enggan berkomentar karena menurutnya sesuai dengan Undang-Undang Perbankan tidak diperkenankan. Hal senada juga disampaikan Government Business Head Region 2 Sumatera, Iwan Setiawan juga enggan berkomentar terkait nama Bank Mandiri yang ikut dalam rencana donasi tersebut karena pencairan melalui Bank Mandiri. Ya, setelah tadi ramai banyak orang yang memberikan donasi, membantu orang lain yang membutuhkan. Ini juga ada donasi nilainya 2 triliun rupiah, pemirsa. Sangat besar diberikan untuk penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Selatan yang kemarin juga sempat ramai ya Bayu. Tapi menjadi ramai lagi juga karena ini sebenarnya beneran nggak sih gitu. Ya katanya sebut-sebut uangnya ada di Singapura, tapi sulit dicairkan. Terus terakhir nggak ada ternyata di rekening gitu. Mana yang benar ya kira-kira kan ya? Kita akan tanyakan makanya kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Ada Ridwan Habib, pengamat intelijen, dan nanti juga akan bergabung Dahlan Iskan, wartawan senior. Kita sapa dulu Pak Ridwan, Pak Dahlan Iskan mungkin juga sudah bergabung ya, Bayu. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Mbak Ken. Ya, Pak Dahlan Iskan, selamat pagi. Oh belum nyambung. Oke, Pak masih Dahlan. menunggu tersambung komunikasinya. Pak Ridwan, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya kalau pemberian donasi semacam ini, ada proses pemeriksaan sebelumnya kan nilainya besar Pak, 2 triliun. Ini ada pengecekan sebelumnya mengenai kredibilitas siapa yang memberi, dari mana uangnya? Ya sebenarnya Mbak Ken, kalau memang dibutuhkan Forkomimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ya, di situ kan ada Kapolda, ada Danrem gitu ya, ada juga perangkat Pemda, itu bisa minta bantuan ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Karena Direktorat Jenderal Pajak itu ada Direktur Intelijen. Jadi jangan lupa sekarang ini kita punya namanya tax intelligence, intelijen pajak. Dan mereka ini sangat terlatih untuk melakukan penelusuran rekening, melakukan penelusuran forensik digital terhadap jejak-jejak rekening seseorang. Dan itu legal karena mereka dilindungi oleh hukum perpajakan kita. Dan dari situ sebenarnya bisa dilihat bagaimana kualitas keuangan ya bagi penyumbang itu, yang mau menyumbang itu. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah Forkomimda Sumatera Selatan sudah melakukan itu atau belum. Oke, artinya kalau gini Mas Ridwan ingin menyampaikan bahwa sebelum publikasi gitu ya, secara simbolis itu seharusnya ada pengecekan terlebih dahulu gitu ya? Ya idealnya memang seperti itu, tetapi barangkali kita memahami suasana psikologisnya ya. Ini kan suasana COVID, kemudian tiba-tiba ada semacam dermawan yang sangat generous gitu ya. Dengan nilai yang sangat fantastis ya, mungkin saja kemudian ada proses yang terlewat, yakni proses cek background itu, rekam jejak itu. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa Pak Dahlan Iskan. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak Dahlan Iskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, baru Sehat. olahraga ini. Alhamdulillah masih tetap konsisten berolahraga pagi hari. Pak Dahlan, Masih di arena olahraga saya. ya, siap. Pak Dahlan ini kan jadi salah satu sosok yang persisten mencari ketokohan sosok Akiditio ini gitu. Menelusuri satu persatu, bertanya ke rekan, bertanya ke sana kemari sehingga membuat tulisan. Nah, hasil penelusurannya Pak Dahlan Iskan ini apa, Pak? Ya, saya kan sebetulnya motifnya hanya prihatin sekali ketika ada peristiwa sumbangan itu
kok wartawan cuma nulisnya kayak gitu ya. Saya penasaran sebagai dulu wartawan, sehingga saya cari informasi. Kebetulan saya punya network banyak pengusaha Tionghoa, tapi nggak ada yang tahu. Saya punya teman orang Palembang yang dia pengusaha sudah terkenal di sana, juga tidak tahu. Sehingga semakin penasaran saya, ini siapa dia ini. Nah, kemudian ya kadang-kadang wartawan itu ada untungnya, sehingga saya beruntung mendapat satu informasi bahwa ada seseorang yang sebetulnya jengkel dengan putri bungsunya Pak Aki ini. Aki Ditio ini dipanggil Pak Aki. Oke. Nah, karena apa? Karena putrinya Pak Aki ini utang 3 miliar kepada orang yang saya hubungi ini, dan sudah 2 tahun lebih itu belum dibayar. Janjinya bulan depan, minggu depan, besok, dan seterusnya. Dan dia ini sebetulnya sudah mensomasi segala macam, tetapi tetap mengatakan bahwa uangnya ada. Bahkan seperti yang saya tulis pagi ini, kemarin ketika putri Pak Aki ini sudah di kantor polisi pun masih menelepon sumber saya ini bahwa uangnya ada, Selasa besok cair begitu. Kemudian sorenya saya lihat ada ralat status tersangka putrinya Pak Aki ini, sehingga memang semakin penasaran. Ternyata drama belum selesai. Saya pikir drama sudah selesai ketika dijadikan tersangka, ternyata belum. Pak Dahlan Iskan, tapi kemudian sudah diketahui nggak Pak latar belakang Pak Aki, keluarganya ini tuh apa sih Pak profesinya? Pak Aki itu pengusaha zaman dulu ya, zaman dulu itu tahun 70-an begitu, 70-an, 80-an begitu, dan sampai kira-kira 90-an dia masih pengusaha. Ya sebetulnya bukan pengusaha besar, tetapi kita membaca masyarakat Tionghoa itu tidak bisa dilihat dari luarnya. Saya punya banyak teman yang hanya pakai sandal, hanya pakai baju jelek, tetapi dia sebetulnya kaya karena hemat sekali, hidupnya sangat hemat, sehingga mereka punya tabungan. Dan bukan seperti umumnya bahwa mereka itu biasanya punya network sesama pengusaha di luar negeri. Itu sudah biasa, apalagi orang Palembang, orang Riau itu punya network pengusaha di Singapura, punya pengusaha di Hong Kong, di Malaysia, itu sangat biasa. Sehingga sebetulnya kalau putrinya ini mengatakan ada uang papanya di Singapura dan di Hong Kong, saya percaya. Karena dia ini temannya juga Tongju, wartawan generasi saya itu tahu siapa Tongju. Saya juga berteman baik sama Tongju, meskipun usia beliau lebih tua dan barusan meninggal, tahun lalu meninggal, sehingga saya juga nggak bisa ngecek ke Tongju. Tetapi saya percaya Pak Aki ini pengusaha dan punya anak-anak yang juga jadi pengusaha. Yang anaknya itu, artinya kakaknya yang Herianti ini, itu di Jakarta membuka perusahaan money changer, dan anaknya itu fotonya sangat terkenal beredar di medsos luar biasa, yang cantik di pesawat pribadi yang menggunakan arloji 2,5 miliar itu salah satu keluarganya. Jadi ini Pak Aki ini bukan orang gaib, bukan orang yang tidak ada, juga bukan orang sembarangan. Jadi sebetulnya cukup beralasan. Nah waktu Pak Dahlan kan tadi penasaran katanya Pak, pengen mengetahui gitu seluk-beluk dengan lebih detail lagi. Pada saat itu kepenasaran itu datangnya dari sosok Pak Akinya atau karena jumlahnya yang fantastis ini 2 triliun Pak? Jumlahnya pasti, jumlahnya. Sehingga saya sangat kecewa dengan teman-teman saya di Palembang. Mengapa ya kok tidak digali? Bahkan kenapa ibu itu tidak diwawancara? Bahkan kenapa tidak ditelusuri, misalnya apakah hari itu yang diserahkan itu cek, apa yang diserahkan itu giro, apa yang diserahkan itu aset, apa itu juga nggak ada sama sekali berita itu. Ternyata hanya papan itu kan. Nah, tetapi kan tidak tergambarkan dalam berita-berita hari-hari pertama, sehingga saya sangat penasaran. Udahlah, saya mencoba, toh saya banyak waktu, saya mencoba untuk reportase sendiri, reporting sendiri, dan ini seperti apa. Sangat penasaran nilai 2 triliun itu. Oke, sangat penasaran. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Ridwan. Pak, mengapa sih nggak dicek? Ini bisa kita bilang kalau
Kapolda kecolongan soal hal ini, ada tahap-tahap tertentu yang sebenarnya penting untuk dilakukan tapi ternyata tidak dilakukan, Pak Ridwan. Tapi sesaat lagi ya Pak Ridwan dijawabnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda. Nah, kita kembali akan berbincang dengan Pak Ridwan dan juga Pak Dahlan. Pak Ridwan tadi menjawab pertanyaan yang terakhir saya sampaikan. Ini bisa dibilang Kapoldanya kecolongan, Pak. Ada proses-proses yang sebenarnya penting untuk dilakukan, tapi malah terlewatkan. Ya, Mbak Ken, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, sebenarnya perangkat-perangkat intelijen itu mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran ya. Terutama yang saya sampaikan tadi, financial intelligence, wabil khusus tax intelligence atau intelijen perpajakan. Dan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu ada namanya Direktorat Intelijen. Ada 3 kasubdirektorat, kepala subdirektorat, salah satunya ada juga tentang forensik dan money laundering. Jadi di situ mereka bisa melakukan penelusuran terhadap nama-nama wajib pajak, objek pajak, untuk melihat bagaimana status keuangannya, kesehatan finansialnya seperti apa. Nah sebenarnya proses ini juga tidak lama, karena apalagi hari sekarang kan semuanya serba cepat ya, apalagi dengan kemampuan digital intelijen perpajakan. Tapi saya meyakini bahwa proses itu tidak dilakukan sebelumnya, karena memang nominalnya, bagaimana yang disampaikan Pak Dahlan Iskan tadi, Mahaguru Jurnalisme Indonesia Pak Dahlan mengatakan nominalnya inilah yang kemudian membuat orang menjadi gelap mata dalam tanda petik ya. Karena ini 2 triliun dan nilainya sangat-sangat fantastis. Maka bisa dipahami, saya kira wajar-wajar saja kalau kemudian dalam hal ini ada semacam kecolongan begitu, Mbak Ken. Oke. Nah, Mas Ridwan, kalau misalnya dengan semua informasi minimal yang Mas Ridwan terima lah saat ini gitu. Tadi Mas Ridwan sudah bercerita soalnya proses verifikasi kan harus dilakukan gitu. Tapi saya bukan mengajak menduga-duga ya, tapi analisis begitu ya Mas Ridwan. Nah motifnya apa ya kayak gini datang ke publik, bilang simbolis saya ada 2 triliun tapi belakangan juga bermasalah begitu. Ya kalau dari data yang sudah beredar kan ada beberapa laporan polisi juga terhadap yang bersangkutan ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dahlan, narasumber beliau, si cantik rahasia dengan 5 huruf I itu juga mempunyai tanggungan 3 miliar gitu ya, 3 miliar yang belum terbayar. Artinya memang Herianti ini rekam jejaknya juga bermasalah. Kita tentu nggak bisa menduga-duga apakah ini momentum dia untuk dalam tanda petik memaksa pemerintah membantu dia. Ketika kita baca tulisan Pak Dahlan kan ada dana tersangkut di Singapore Bank ya. Ya. Bisa saja kemudian ini Herianti melihat ini ada satu celah di mana pemerintah ini daripada malu, maka mati-matian harus bantu dia cairkan itu, gitu. Jadi semacam bargaining begitu. Tetapi tentu saja prosesnya masih berjalan. Kalau baca tulisan Pak Dahlan subuh tadi, mungkin saja hari ini cair. Kita nggak tahu nih, masih serius. Kalau Pak Dahlan sendiri gimana Pak Dahlan kalau melihatnya gitu? Kalau Mas Ridwan kan punya analisis sendiri, tapi kalau Pak Dahlan kan sudah mungkin juga bertanya dengan network tadi Pak Dahlan, in-depth lah. Maksudnya apa sih gitu? Ya Herianti ini orang baik, orang yang sederhana. Jadi kalau pajak mau menelisik, pajak siapa yang mau ditelisik? Kalau pajaknya Bu Herianti, dia ini orang sederhana, rumahnya juga seperti itu, kira-kira 12 kali 15, kemudian punya utang di tempat-tempat itu. Dan utangnya ini sebetulnya bukan karena dia ini jahat atau suka ngutang, bukan. Utang ini dipakai juga untuk mengurus pencairan dana itu. Misalnya kan diperlukan pengacara yang tingkatnya tentu tidak tingkat ecek-ecek, pengacara luar negeri, kemudian juga berurusan harus ke sana. Nah itu semua makan biaya. Dan mungkin yang ngutangi ini, dia juga dalam bahasa Jawa disebut kemrungsung. Karena dibilang ini uangnya ada 16 triliun, kemudian nanti pinjam uang, sebentar lagi ini selesai, cair. Sehingga yang ngutangi juga merasa, wah lumayan ini kan sebentar lagi juga cair. Masalahnya adalah apakah memang sayangnya si teman saya ini
dia tidak ngecek meskipun dia sempat ikut ke Singapura, tapi tidak pernah ikut ngecek dokumennya itu seperti apa di sana, kemudian legalnya itu seberapa kuat. Itu teman saya ini nggak ngecek karena wanita, karena perempuan, jadi juga tidak, agak jauh juga dari dunia hukum. Jadi tidak menyangka kalau seperti itu. Sehingga apakah Herianti sendiri ini sebetulnya juga tertipu oleh calo-calo perkara, oleh katakanlah orang yang cari uang dengan cara seperti itu, dan yang cari uang dengan cara seperti itu luar biasa banyaknya termasuk di luar negeri. Itu luar biasa banyaknya. Yang kadang-kadang kerjasama dengan orang bank di dalam, yang ketika yang diutangi itu ngecek ke banknya, ya ada ini angka begitu. Nah, sehingga semakin yakin ngutangi dan kemudian nanti memberi uang. Itu di luar negeri banyak sekali yang peristiwa itu juga terjadi. Nah, apakah Ibu Herianti sendiri ini sebetulnya juga tertipu oleh calo-calo seperti itu, atau betul-betul sebetulnya dia tidak mampu mengurus itu, atau ini fiktif di sana tetapi dibilang ini ada uangnya. Jadi Bu Herianti sendiri kalau mau ditelisik pajaknya, saya kira dia bukan orang yang layak ditelisik pajaknya, karena betul-betul orangnya baik, humble, dan rumahnya begitu jeleknya untuk ukuran itu. Pakaiannya juga cuma begitu. Ketika dia dinyatakan akan menyumbang 2 triliun di Polda, duduknya juga tidak di depan. Orang mau nyumbang 2 triliun duduknya hanya di pojok, bukan di pojok, di samping kiri seperti itu. Nah itu kan menandakan bahwa Bu Herianti menurut saya bukan orang jahat. Cuma ini saya juga masih menelusuri, mungkin 1-2 hari lagi saya juga bisa ambil kesimpulan mengapa ini terjadi. Oke, kalau dari sisi intelijen nih Mas Ridwan, kira-kira nih ujungnya terbaca nggak nih bakal gimana? Oh, kalau intelijen kan disiplin ilmunya kan bukan reserse ya. Kalau yang dilakukan Pak Dahlan ini kan reserse, jadi beliau mengurai fakta-fakta yang ada, kemudian mencari pembuktian. Dalam hal ini sebenarnya fungsi intelijennya sudah gagal, yakni melakukan pencegahan. Fungsi intelijen itu pencegahan, jadi mencegah sesuatu sebelum terjadi. Nah, permasalahannya sudah terjadi, bahkan ada seremonial foto dan sebagainya, geger se-Indonesia. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Dahlan, penelusuran pajak itu tidak digunakan untuk membuktikan bahwa Herianti seorang yang jahat, tetapi untuk membuat profiling ya, membuat profiling keluarga ini, sehingga kemudian ada assessment dengan kemampuan dan kekuatan finansial mereka, memungkinkan nggak menyumbang 2 triliun itu secara normatif dalam periode normal. Nah, ini yang saya kira tidak atau belum dilakukan oleh pihak Forkominda Sumatera Selatan. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di intelijen perpajakan, tapi tidak boleh disampaikan ke publik. Mungkin nanti dari mereka saja lah. Gitu. Oke, nah kalau Pak Dahlan kalau melihat peristiwa ini secara keseluruhan, yang missing link-nya ada apa sih Pak gitu? Maksudnya kok bisa gitu, kita melihat semua kok kayaknya jadi kena prank gitu ya. Tadi kalau intelijen sudah dijelaskan tadi sama Mas Ridwan gitu. Tapi kalau melihat secara holistik, kok ada ya kejadian seperti ini gitu loh Pak? Kalau kita berpegang kepada keterangan Profesor Hardi, kan Profesor Hardi mengatakan bahwa Kapolda ini punya hubungan pertemanan dengan papanya Herianti, ketika kan Kapolda ini kan orang Palembang juga, dan dinasnya juga dinas awal-awalnya dulu juga di Palembang, dan sempat kenal Pak Aki. Kemudian ketika Kapolda ini bertugas di Langsa, juga ketemu saudara-saudara Pak Aki di Langsa. Itu menurut keterangan Pak Hardi kan begitu. Sehingga memang kalau ada analisa mengatakan mungkin Herianti ini pengen menggunakan polisi untuk ikut menagih. Misalnya begitu. Itu kan ada analisa begitu, bukan dari saya. Nah, kalau keinginan Herianti begitu, mestinya kan yang dihubungi bukan Kapolda. Yang dihubungi jauh lebih tinggi karena menyangkut uang 16 triliun. Tetapi orang seperti Ibu Herianti itu juga harus dimaklumi, networknya kan juga terbatas. Apalagi dalam keadaan tertekan karena ditagih di sana sini juga networknya terbatas,
Sehingga taunya yang disebut orang berkuasa itu ya Kapolda karena secara pribadi diketahui. Jadi kalau misalnya ada niat untuk mencari katakanlah orang kuat yang bisa ikut mengurus ini, masuk akal juga, meskipun kok Kapolda kok enggak Kapolri atau Kabin misalnya begitu. Tapi ya itu tadi, network Herianti juga terbatas sehingga mungkin beliau tahu bahwa Kapolda ini sudah yang paling teman dia yang paling hebat gitu. Bisa juga begitu. Tetapi mungkin juga dia ini betul-betul seperti yang dikatakan Profesor Hardi bahwa membantulah. Kan ini ada uang 16 triliun yang akan cair. Dan 16 triliun itu kan jumlah besar. Lebih baiklah yang 2 triliun saya sumbangkan. Mungkin masuk akal juga. Saya belum bisa sampai pada kesimpulan. Saya harus menunggu 1-2 hari lagi. Baik, nanti mungkin kita punya waktu lagi ya Pak Dahlan untuk membahas nanti ini. Kalau sudah kira-kira terlihat kesimpulannya, kita juga mau dikabarin ya Pak Dahlan, karena penasaran nih gimana nih ujung ceritanya. Terima kasih Pak Dahlan Iskan, wartawan senior kita. Makasih Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Donasi 2 triliun dari Akiditio ternyata fiktif. Cuitan Hotman Paris, Mahfud MD, Susi Pujiastuti disorot. Kini pertanyaan tentang kebenaran soal sumbangan 2 triliun dari pengusaha Akiditio yang diungkapkan putrinya Herianti jadi buah bibir di sosial media. Pasca hal tersebut terungkap di publik, uang senilai 2 triliun itu tak kunjung menemukan titik terang. Tapi kini dikabarkan bahwa sumbangan 2 triliun guna donasi untuk penanganan COVID-19 di Sumsel itu diduga hanya fiktif. Di mana sebelum kabar ini menyeruak, Hotman Paris beserta tokoh-tokoh lain seperti Mahfud MD dan Susi Pujiastuti juga mempertanyakan hal serupa. Seperti lewat Instagramnya, Hotman Paris mempertanyakan kehebohan sosial media yang mempertanyakan donasi 2 triliun dari Akiditio tersebut. Akiditio menjadi trending topik di Twitter pada Senin 2 Agustus 2021, bertepatan dengan kabar kalau 2 triliun rupiah sumbangan keluarga Akiditio cair hari ini. Setelah sepekan pasca keluarga Akidi membuat heboh dengan cara donasi 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumsel, nyatanya sampai saat ini uang itu belum juga cair. Tulisan mantan Menkumham Hamid Awaludin pun menjadi viral setelah ulasan kritisnya. Bukan hanya Hamid, sejumlah tokoh nasional juga ikut berkomentar, di antaranya Mahfud dan Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan ini juga meminta klarifikasi bila sumbangan itu tidak benar. Tulisan mantan Menkumham Hamid Awaludin menyoroti keluarga Akiditio yang akan sumbang 2 triliun yang dipublish kompas.com menjadi trending. Hamid Awaludin menyoroti sikap pejabat serta orang yang sangat mudah percaya akan cerita kedermawanan seseorang yang belum dipastikan bantuannya apakah nyata. Bahkan lebih hebohnya lagi, anak Akiditio yaitu Herianti sampai hutang 3 miliar rupiah untuk mencairkan harta milik Akiditio yang tertahan di Bank Singapura. Tulisan Hamid Awaludin pun ikut dikomentari Menko Polhukam Mahfud MD. Komentar Mahfud diunggahnya di akun Twitter, berikut pernyataan Mahfud. Ini perspektif dari Hamid Awaludin tentang sumbangan 2T dari Akiditio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dengan rasional. Saya juga pernah menulis ada orang-orang yang minta difasilitasi untuk menggali harta karun dan lain-lain yang akan disumbangkan ke negara tapi tak bisa divalidasi. Selain itu, Mahfud MD juga pernah merasa dipermainkan oleh seseorang yang mengaku punya harta di luar negeri. Mirip kasus keluarga Akiditio, ada cerita Mahfud sampai ditertawai Bank Indonesia karena pengakuannya ingin mencairkan uang dolar yang punya 1.000 per lembarnya berkoper-koper.